Warung TV, Kebun Pagi hari kembali mengingatkan Islam menjadi solusi. Hari ini tanggal 30 April 2025 di penghujung April ini luar biasa. Tentu saja bulan Syawal sudah hampir berakhir. Yeah. Kita juga sebentar lagi juga akan memasuki musim haji atau bulan haji luar biasa. Itu juga akan membawa sebuah tema untuk keutamaan haji. Mudah-mudahan kita dengan sebentar lagi kita akan haji. Kita langsung lama guru kita semua Rabu kemarin tidak hadir karena beliau sedang ada Terapi ya. kita doakan semua beliau sembuh dan beliau berkegiatan kembali seperti biasa. Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agung ya, kita ketemu lagi dengan acara Kebun Pagi Islam Bersolusi. Hari ini kita akan membawakan tentang keutamaan haji. Ini banyak yang nanya ya, sampai kemarin di Pabelitnya halal bihalal, syukuran haji. Luar biasa ya. Dan untuk Pak Ade ya, turun pisan nih. Kemarin ada khusus komunitas pensiunan Krakatau Steel di Sindang Sirna ya, di Ahadiyat. Alhamdulillah. Nah itu salah satunya yang menanyakan tentang haji ya. Jadi haji ini termasuk rasul ibadah ya, puncaknya ibadah Pak. Jadi semakin kita telaah haji itu puncaknya. Saya sempat kenapa disimpan di ujung ya haji itu. Karena ternyata haji itu mencakup semuanya. Kalau syahadat itu ibadah lisan. Ya. Kalau syahadat sholat ibadah waktu lah. Karena sholat dilihat dari fisik tidak capek ya. Dilihat waktu pun tidak lama. 10 menit lah mungkin ya, 10 menit. Bahkan banyak rukhsah, banyak keringanan. Kalau perjalanan, sholat 2 rakaat. Saum itu ibadah fisik. Ya 12-13 jam kita enggak makan, enggak minum. Dan dianjurkan itu pun harus sahur dulu ya. Zakat itu ibadah harta. Itu pun setiap pendapatan 84 gram sisa dari kebutuhan pokok kita. Jadi jangan sampai zakat didahulukan, kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, 84 gram itu sisa dari kebutuhan kita, keluarkan 2,5% sampai 20%. Itu ibadah harta. Jadi zakat boleh 4%, boleh 5%, boleh 6%. Minimal 2,5%, maksimal 20%. Dan ternyata ada beberapa ormas Islam yang zakatnya 20%. Masya Allah. Walaupun nggak semua ya. Ya. Yang non-muslim juga ada yang 20% sampai sekarang. Itu yang luar biasa. Itu ibadah harta. Kemudian kalau haji, nah itu mencakup semuanya. Waktunya juga lama. Ngantrinya itu Masya Allah. Katanya paling lama Bantaing sekarang ya. Bantaing Sidrap tuh 49 tahun. Apa tadi? 49 tahun nunggunya tadi. Ya Allah. Makanya di sana tuh kalau lahir anak tuh langsung didaftarkan haji. Dengan perjanjian kalau ada qadarullah meninggal di tengah-tengah bisa diganti oleh keluarganya. Ini luar biasa ya haji ini. Jadi nunggunya lama, apalagi ibadahnya lama. Saya barusan telepon dengan teman saya yang akan berangkat ya. Doakan katanya. Karena cukup lama, baru pertama kali selama rumah tangga meninggalkan anak. Masya Allah, ya. Karena fitrah manusia itu ternyata tidak bisa pisah dengan anak. Tapi haji itu katanya apa? Riadoh ya, latihan berpisah dengan orang yang kita cintai. 42 hari itu dengan pulang. Memang ada yang plus ya, yang plus itu ada yang 7 hari, ada yang 11 hari, ada yang 17 hari, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari. Saya kebetulan beberapa kali itu ngambil yang 25 hari. 25 hari. Jadi ulah meeting, ulah sekedapting lah gitunya. Okay. Nah, bahkan ada yang hanya 3 hari saja ada. 3 hari ada? 3 hari. Ya. Dan ternyata makin singkat makin mahal. Dari mulai yang 59 sekarang ini ada yang 100, ada yang 150. Yang furoda itu sudah 4,5 sekarang. 450 juta per orang. Tapi katanya nggak usah khawatir. Selama kita ikhlas kepada Allah pasti diganti. Nah karena itu sebagai ibadah puncak maka keutamanya juga puncak. Katanya satu didoakan oleh malaikat.
Baru niat saja, mah kita haji ke istri. Malaikat sudah doa katanya. Qabilallah hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Masya Allah. Itu bayar uang muka berapapun untuk haji, malaikat tambah doa lagi. Wa ghafaro zambaka. Itu baru daftar saja, malaikat sudah ngadoa. Wa ghafaro zambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Qadarullah ya, sudah daftar meninggal. Itu sudah dihitung haji. Haji daftar lah. Sudah ada catatannya di situ ya. Karena kebaikan itu baru niat saja sudah dicatat satu. Kalau dosa belum dikerjakan belum dicatat. Kalau niat baik, kita tahajud yuk, sudah satu. Dikerjakan tahajud di 10. Terus saja. Begitu kita berangkat haji, dari mulai sebelum berangkat sampai pulang lagi, malaikat sibuk doa lagi. Salah satu doanya adalah wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Masya Allah. Konon kabarnya kalau sudah malaikat mendoakan itu pasti dijabah. Luar biasa, Masya Allah. Dan ongkos-ongkos haji itu akan diganti sampai 7 keturunan. Masya Allah. Jadi kalau kita Pak Agung dapat rezeki sekarang, di saat biasa, orang Masya lain tidak punya rezeki, itu paket ya, pergantian dari Allah. Masya Karena orang tua dulu kita pernah berangkat haji. Makanya pergantiannya mengalir kepada anaknya, kepada cucunya, kepada buyutnya, dan turunannya. Makanya alangkah rugi orang yang tidak berangkat haji. Ya. Karena itu sempatkan berangkat haji. Kalau niat baik, pasti ada jalan. Oke. Dan haji adalah at-turuku, undangan dari Allah, murni itu. Kalau undangan dari Allah itu pastilah sangat banyak, berbagai cara. At-turuku ilal hajj kana di anfasil khalqi. Jalan menuju haji sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Jadi ada yang di luar dugaan, ada yang karena kebunnya kena jalan tol, Ya. rumahnya tiba-tiba melihat pemandangan begitu indah, orang asing beli, kadang-kadang begitu ya. Jadi harga jadi naik tadi ya? Harga jadi naik, ada yang dapat hadiah karena prestasi. Saya waktu haji itu pernah ada anak kecil ya, ini hadiah dari Pindacil. Jadi banyak anak ini sudah latihan dakwah sejak kecil, hadiahnya haji. Masya Allah. Itulah haji itu. Jadi arihatul ghaib, perjalanan yang gaib. Kan itu buat pemirsa yang sampai saat ini minimal niat lah. Ya. Yang saat ini belum berangkat, niat haji harus ada. Kalau sudah niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Masya Allah. Kalau udah niat baik pasti ada jalan. Iza sadaqal azmu walau hasabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Begitu Pak. Baik, luar biasa ini. Kalau ada niat baik pasti ada jalan, luar biasa. Pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjut kembali tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Enggak, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Keutamaan haji ini selalu menjadi bahasan yang selalu menarik ya, apalagi bagi para orang tua yang sangat merindukan tentang pergi ke haji. Sebelum ini kita, pemirsa di rumah masih di line telepon yang sama ya, di 022-7214-214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081-2211-6740. Jadi pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi lewat beliau, bisa ke rumahnya langsung atau juga bisa lewat WA ataupun telepon. Tentu saja beliau sedang dalam keadaan sehat, sedang keadaan sempat dan sedang ada di rumah, dan artinya tidak mengganggu kegiatan beliau. Baik, sebelum kita lanjut lagi sebelum kita menjawab pertanyaan, kan ada orang yang apa sih sebenarnya halangan orang untuk berhaji padahal uang ada, kesehatan juga mumpuni, biasanya gitu saja setelah pengalaman pamutar mewawancari atau bertemu dengan orang-orang yang terutama yang waktunya ada dan fisiknya ada gitu biasanya apa ketakutan apa yang satu, takut dan ditakut-takuti ya. Oh ya Allah. Jadi ada kesan di masyarakat sebagian ya. Haji itu arena pembalasan Tuhan katanya. Udah keliru itu ya. Keliru banget. Di satu tempat ada yang sampai 4 kali ya ditangguhkan hajinya. Tinggal berangkat. Karena waktu itu salah satu alasannya takut. Karena ada kebiasaan di tanah air katanya akan dibalas di sana. Itu yang menghantui dan diceritakan oleh orang-orang yang sudah berangkat. Iya. Akhirnya saya sampaikan haji itu bukan arena pembalasan Tuhan. Dan setiap orang punya pengalaman masing-masing tadi. Artinya tidak persis sama gitu tadi. Ya. Saya pernah jamaah dengan yakinnya Allah itu Maha Pengampun, punten. Besoknya haji, malamnya masih judi.
Masya Allah. Malamnya masih punten judi enggak apa segala Ya, macam. ya. Tapi saya yakin katanya Allah tuh Maha Pengampun. Oke. Berangkat lancar. Alhamdulillah. Nah, jadi kebiasaan justru haji itu menjemput ampunan Allah. Allahu Akbar. Karena afullah akbaru min zambika. Ketika haji itu maaf Allah lebih besar dibandingkan dosa manusia. Itu dirasakan beberapa orang. Pernah ada yang ya saya belum sholat Ustaz katanya. Saya belum saum, belum zakat. Jadi haji dipaksa oleh mertua. Karena seluruh mantu itu sudah haji semua. Tinggal kamu katanya. Kalau kamu nggak mau haji, udah pisah dengan anak saya. Masya Allah. Sampai diancam gitu kan. Wah, saya daripada pisah dengan anak istri, ya udah. Saya pasrahkanlah kepada Allah. Jadi niat aja menghormati mertua. Karena saya malu katanya. Karena ada hadis al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Dia semboyannya gini. Saya dipaksa masuk surga, Ustaz. Allah. Saya dipaksa ke surga katanya sama mertua. Orang melamongkot dosa aki katanya. Ya, jadi saya ingat tuh di Mina itu coba jangan nunggu waktu, tapi ngisi waktu. Salah satunya baca Quran. Ya. Silahkan baca Quran. Zikir yang banyak saya bilang. Ini kesempatan. Ini tanah haram. Ya. Tanah haram itu haram kita leha-leha. Ya. Haram berbuat yang tidak baik. Ya. Salah satu yang dianjurkan zikir. Buka Quran terus ya. Yang lain sudah baca ayat kursi, Fatihah, Yasin, Ar-Rahman. Dia masih buka Quran. Saya bilang, Kang, iya kumaha. Pak Ustaz, saya nyari surat Kulhu, sana nggak ada katanya. Dia bilang, dalam Quran nggak ada surat Kulhu, yang ada surat Al-Ikhlas. Dasar bodoh. Dasar bodoh. Jadi kalau sholat tuh Fatihah Kulhu. Okay. Cuma 2 yang hafal. Okay. Begitu pulang, saya masih ingat di bandara tuh rangkul saya. Ternyata Allah teh bager, Pak Ustaz. Masya Allah. Apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Bahkan saya merasa senang katanya. Dengan jalan enak. Ya. Cuma dia nanya waktu itu, saya kan belum sholat katanya. Saya belum saum, langsung haji. Ini gimana hukumnya gitu kan. Jadi ternyata tidak saling menggugurkan ya. Tidak saum, dia tidak sholat. Saum tidak gugur karena tidak sholat. Begitupun sebaliknya. Rukun Islam itu laksana bangunan. Syahadat, pondasi, sholat tiang, saum itu apa pinggirnya ya, dinding, nah, zakat itu adalah atapnya. Nah rumah itu belum sempurna tanpa pagar. Nah saya bilang haji itu pagar hidup. Masya Allah. Nah jadi Kang saya bilang, sekarang banyak orang bikin rumah pagar duluan. Nanti pulang haji, perbaikilah tiangnya. Luar biasa. Perbaikilah ke dindingnya, atapnya. Ya. Dia rangkul saya, nangis. Oh, oi kaharti, cina bahasa Sunda ya. Oi kaharti, nuhun Ustaz. Oi sekarang soleh. Allahu Akbar. Soleh. Qadarullah. Sampai istrinya waktu pas sakit ya, nuhun Pak Ustaz. Dia sekarang nggak pernah tinggal sholat, nggak pernah tinggal saum. Kalau dulu itu kalau mau sholat, salamnya sama Tuhan. Gitu. Masya Allah. Jadi ternyata haji itu pagar. Pagar orang yang berangkat haji siap memagari diri dari hal-hal yang dosa dan maksiat. Artinya tadi bagi orang yang belum pede karena tidak terbiasa sholat barangkali tadi ya, minimal tidak terbiasa sholat secara rutin atau yang lain-lain, hal-hal yang kayak gini juga bisa merubah tadi ya setelah pulang itu tadi ya. Iya, bisa merubah. Jadi tidak perlu ada banyak ditakutan atau kata anak zaman sekarang tuh overthinking gitu tadi ya, berpikir yang berlebihan gitu tadi. Ya, jadi husnudon billah, husnul ibadah. Oke. Berbaik sangka kepada Allah ketika haji itu ternyata ibadah yang terbaik. Masya Allah. Ketika husnudon berbaik sangka saja pasti ada yang terbaik. Ya. Nah, itu satu, karena takut dan ditakut-takuti. Oke. Jadi salah. Allah itu pintu maafnya lebih besar. Jadi kalau kita dosa sejengkal, ampunan Allah itu sedepat. Terus saja. Dosa-dosa kita seperti butir-butir di laut katanya. Ternyata lautan dan butir itu ampunan Allah. Dan ini juga ada beberapa mendengar dari pengalaman orang tadi ya. Dan emang betul tadi ya, ketika haji atau umroh itu dari mulai ongkos yang lain itu bakal balik kembali dalam tanda kutip itu, dan itu memang nyata tadi ya, yang sudah beberapa kali coba tadi ada pengalaman gimana? Jadi ada orang yang makanya kalau lihat fikih itu seumur hidup sekali ya. Kalau lihat Al-Quran istitoah, mampu. Mampu tiap tahun. Nah, kalau lihat beberapa mazhab ada yang 5 kali, 500 kali boleh. Kenapa? Salah satunya dia merasakan hadirnya Allah. Jadi umumnya,
kalau dia soleh pulang dari tanah air pasti berlipat rezekinya. Tawaf itu manhajun insan, Pak Gumi, apa proposal hidup manusia. Saya sering mimpin tawaf sunat. Itu. Bapak Ibu silahkan minta anak soleh, ya Robi habli minas solehin. Putaran ketiga silahkan Bapak Ibu minta rezeki. Pulang tawaf tuh di hotel ini, manggil sama saya, Pak Ustadz di sini. Pak, ada Pak, bertiga ngobrol. Oke. Saya ketika minta rezeki Pak Ustadz, terbayang proyek saya lancar semua. Katanya. Masya Allah. Dan itu ternyata betul. Oke. Nah ada satu lagi, ketika minta rezeki itu terbayang si A yang punya utang sama saya. Ya Allah mudahkan si A dapat rezeki sehingga bisa bayar utang sama saya. Setelah itu ketemu di masjid di Jalan Sumbawa tuh, komentar si Eta Mayar didoakan di Mekah. Jadi betul ya. Luar biasa. Tanah haram itu satu haram ragu. Doa tidak dijabah. Bahkan ragu pun juga jangan. Boleh. Bahkan ada hadis mengatakan siapa yang ragu doanya tidak dijabah ketika haji termasuk dosa besar. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya jangan, ya Allah, Masya jangan pakai jika, pasti kau Masya kabulkan. Allah. Masya Allah. Itu ada titik-titik tertentu yang berdoa diijabah. Memang ada mutajam, ada Iya. Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada Rukun Yamani, banyak tempat-tempat. Bahkan konon kabarnya mazhab Imam Hanafi dibenarkan sampai naplok gitu ya. Naplok ke Ka'bah badan kita bersatu. Oke. Itu minta kepada Allah, bukan minta sama kamu, minta pada Allah. Itu lebih-lebih di bawah talang emas ya. Itu di bawah talang emas itu doa diijabah. Makanya sholat 2 rakaat, bisa sholat hajat, ya, bisa sholat mutlak, karena berdoalah di situ sesuai dengan kebutuhan yang kita minta kepada Allah. Tapi tentu harus yakin. Masya Allah, Allahu Harus Akbar. yakin. Nah, itu satu. Jadi takut. Yang kedua, memang masalah ilmu. Ya. Masalah ilmu itu penting karena ilmu itu apa ya? Al ilmu imaduddin. Ilmu itu tiangnya agama. Katanya seluruh amal itu akan sempurna bila ada ilmunya. Nah, ketika orang itu tidak tahu ilmunya, maka annasu a'da'u majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Ya. Kebayang kalau dia tidak tahu agama pasti Ya. benci kepada agama. Ya. Orang tuh nggak tahu enaknya makan ikan mas, karena tidak tahu, tetap aja haram. Ya. Makanya tugas kita adalah mencari tahu, Masya Allah. sehingga minimal fadilah-fadilahnya lah. Masya Allah. Sehingga orang tuh tidak takut berangkat haji, jemput ampunan Allah dengan berangkat haji. Masya Allah. Gitu Pak. Keren banget ini pemirsa di rumah ya, penting banget bahwa segala sesuatu emang harus berdasarkan ilmu ya. Tad, lanjut lagi Tad, ini ada beberapa pertanyaan seputar haji, mudah-mudahan juga ini nyampe kita sebelum ke iklan Tad. Kita satu dulu, ini juga 167 katanya Tad. Sudah nabung untuk haji, tetapi ada anak sakit ini Tad. Apakah boleh diganggu atau gimana Tad? Komparasi ini biar tidak terlalu mengganggu juga. Iya. Atau juga 197 ya. Saya ngobrol dengan istri berangkat haji. Karena kita kan nabung ya untuk haji itu. Nah, pas daftar tuh hamil anak kedua, kan nggak boleh ya. Loh, gimana nih haji, uangnya? Udahlah ini uang kita, saya bilang. Segera alternatif untuk beramal dengan uang itu yang setidaknya tidak berangkat haji. Yang kita kasihkan ke masjid. Kalau dikasihkan ke masjid berarti uang kita habis ya. Kalau nominalnya ya. Akhirnya 4 tahun kemudian bisa berangkat. Masya Allah. Itu. Nah, yang kedua, haji itu bisa terhalang satu dengan utang. Umpamanya kita punya utang, lunasan dulu utang. Kalau utang sudah ada boros lain lagi. Ya. Kedua, haji juga bisa terhalang dengan pendidikan. Umpamanya orang tuanya sudah berangkat haji, ini anak ini berangkat haji sekolah tidak ada uang nih, kecuali itu boleh. Dan menyekolahkan anak itu adalah nabilah sudah aja dengan berangkat haji. Masya Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Nah, yang ketiga menyangkut nyawa. Saya kemarin ada seorang ibu sudah daftar, kemudian mantunya ya, sakit ya. Dan salah satu biaya yang diharapkan tidak ada kecuali itu. Sudah dibatalkan. Boleh. Karena terhalang untuk menyangkut nyawa, menyangkut sekolah, pernikahan boleh. Makanya haji itu betul-betul uang yang istilahnya uang dingin lah. Uang dingin. Yang tidak mau kebutuhan pokok. Begitu Pak. Boleh, silakan. Baik pemirsa di rumah ya, memang jelas banget ya, asal hal yang tidak terlalu masalah urgen lah gitu Tad ya. Baik, lanjut lagi Tad. Ini di 573 Tad. Ini minta saran tentang ibadah haji katanya Tad ya. Tentang badal haji Tad. Apa Tad sebenarnya mesti
Ya kan terlepas dari yang lain-lain, gimana tak coba Tan? Ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abu Hurairah, banyak itu. Salah satunya, ya Rasulullah, ayah saya mau haji. Oke. Tapi sudah meninggal, kata Nabi, fahaj'an, hajikan atas namanya. Yang satu lagi, saya punya ibu sakit, meninggal, gimana? Fahaj'an, hajikan atas namanya. Dia kan nggak niat, hakikatnya seorang muslim pasti hatinya ingin berangkat haji. Karena kemampuan terbatas, dia tidak terungkap. Boleh. Ya. Nah, cuma siapa yang menghajikan? Satu ada saudara hisyah. Hisyah itu keturunan darah. Bisa keponakan, bisa adik, bisa anak adik, bisa uwa, bisa anak uwa. Tapi syaratnya sudah haji. Ternyata di antara keluarga belum ada yang haji nih. Tidak bisa berangkat. Boleh saudara ma'nawiyah. Ikhwatul iman. Seiman. Nah, kapan nih berangkatnya atau berangkatkan hajinya? Kayak kemarin saya dapat amanan nih. Pak Ustadz nitip ini, saya kontak beberapa temannya di sana. Ya. Dan itu boleh menghajikan. Ketika niat, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kemudian setelah itu, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala min, sebutkan. Almarhum, almarhumah, boleh. Jadi seluruh pahalanya itu kembali kepada almarhum, dan yang menghajikan tidak akan hilang pahalanya. Masya Allah, luar biasa ini. Makanya ada beberapa nanti, satu badal haji. Dicari yang seiman tidak ada, saudara tidak ada, berikan ke masjid. Oke. Sejumlah ongkos haji. Ya. Ada, ya kalau saya sih kapi paman ya, istrinya nggak siap, saya bilang ongkos hajinya berikan ke masjid. Oke. Itu sama dengan haji. Masjid tidak ada, sudah semua selesai, boleh. Gunakan untuk anak asuh. Oke. Sebanyak uang, sebutlah 59 juta, sekolahkan anak sampai mana tuh? Oke. Nah, sampai lulus SMA atau S1 itu sama dengan ibadah haji. Itu pun tidak ada, bikin rumah sakit, boleh. Oke. Rumah sakit sudah ada, bikin jembatan yang menghubungkan dua kampung jadi damai. Masya Boleh. Allah. Tidak ada juga, boleh. Mengalirkan air sehingga satu desa bisa berwudu, bisa mandi, bisa MCK dan sebagainya. Itu pun sama dengan ibadah haji. Begitu Pak. Itu banyak alternatif. Luar biasa tadi alternatif pahala yang kayak gini, terutama artinya Islam itu agama yang mudah dalam tanda kutip. Kitanya sendiri tadi sebenarnya yang memperbuatkan sebenarnya yang bersulit aja. Padahal banyak sekali alternatif. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah ini juga ada nyambung dari pertanyaan tadi. Ini kalau anak kecil ini di 318, anak kecil ini di bawah haji tadi, apakah sah atau tidak tadi anak kecil ini? Ya. Saya punya jamaah 4 anaknya, laki semua. Oke. Ketika yang paling besar SD, itu sudah berangkat haji, umroh. Haji. Yang paling besar aja SD ya? Iya, Oke. kebayang itu. Lebih kecil lagi. Saya tanya kan ayahnya dengan ibunya, Kang itu naon motifnya itu budak-budak lebaran umroh haji. Menunggu diterapkan di dia Pak Ustadz, cina kita tuh hariwang. Masya Allah. Kalau dicerupin di situ, insya Allah aman. Ya. Beberapa tahun yang lalu wafat ayahnya. Oke. Saya temui anak paling besar terus. Ya sekarang udah nikah semua anaknya itu. Saya ngobrol dengan istrinya, Bu gimana? Aduh Pak Ustadz, cina alhamdulillah. Untung suami saya, bapaknya anak-anak itu membawa anak ke Mekah. Sehingga memori memori energi ilahi itu, memori tawaf, memori sa'i, memori di haram itu tak terbayang sampai sekarang. Jadi anak itu apa istilah Sunda, natrat ya, bekas-bekas umroh, bekas-bekas haji waktu kecil itu sampai sekarang terasa. Nah, terus gimana pahalanya? Karena belum dewasa, maka pahalanya untuk orang tuanya. Jadi kalau anak 4 ya 100, ya untuk anak orang tuanya setengahnya, ya kullahu nasibum minha. Dan ternyata sampai sekarang anak-anak juga sama. Tiap tahun pasti umroh. Tiap tahun Masya Allah. Umroh terus, Ramadan di sana, Ramadan di sana. Itu karena ternyata pendidikan ayahnya itu yang dalam hadis, kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Masya Allah. Jadi begitu punya kekayaan, zakatnya tidak lupa, saumnya tidak lupa. Karena hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Kurang-kurangnya iman mah cinta dunia bisa muaikan hati lah. Luar biasa nih. Jadilah muslim sebelum jadi apa-apa, ini keren banget nih. Jadi mau nanti jadi kaya raya, mau nanti jadi gimana pun, ketika Islam sudah masuk, musuh sudah masuk, itu justru akan menjadi lebih bagus saja. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi inspirasi. Lanjut lagi, nah ini juga apa?
ini kan di luar haji ya, di 826 ini minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Gimana caranya Tad? Karena dihantui perasaan selalu bersalah dan selalu merasa ya banyak dosa lah gitu teh kepada orang yang meninggal. Iya. Gitu. Tapi gimana caranya katanya Tad? Satu dengan ziarah kubur ya. Oke. Man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, aw ahadihima atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya. Wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Jadi yang ziarah dimaafkan, yang dijarahi juga dimaafkan. Ya, ya, ya. Minimal 10. Gimana kalau jauh nih, jauh ziarah kuburnya tidak mungkin. Ada ziarah ma'nawiyah. Doakan tiap pada sholat. Oke, oke. Begitu ingat, doakan. Bahkan ada sahabat yang sengaja bersedekah atas nama orang yang disakitinya. Oh. Gitu ya. Oke, oke. Bisa. Ada yang mengkodokkan sholatnya, Ya, 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 mengkodokkan saumnya boleh. Ya, ya, ya. Pokoknya yakini innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap kebaikan akan menghapuskan dosa. Jangan bosan berbuat baik. Bahkan boleh kita ijab kabulkan. Pemanya nih. Lama nggak tahajud. Tek, ingat si A. Pernah kita jolimi. Ya, ya. Tahajud terus. Besok paginya setelah tahajud, sholat subuh. Ya Allah, jadikan tahajud saya ini. Dihapuskan dosa saya sama si A, almarhum. Boleh. Masuk. Begitu caranya. Baik, pemirsa di rumah, masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita lihat dulu beberapa pausan ikut. Mangga ya, silakan. Kita iklan dulu. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita manfaatkan betul ya waktu ya. Kita masih beberapa banyak ini. Kita mulai lagi di 277 nih. Untuk kesekian kali, nah ini juga kasihan ya ini. Untuk kesekian kali suami saya menyakiti saya katanya. Sekarang saya sedang hamil 4 bulan nih. Apa yang harus saya lakukan ya? Apakah boleh saya mengajukan hulu atau mengajukan cerai katanya? Ya gini, kemuliaan seseorang, ya, seorang nih, laki perempuan, satu tergantung memuliakan pasangannya. Ma akraman nisa ila karim, wala ahana illa laim. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia. Tidak ada laki-laki yang direndahkan kecuali wanita itu wanita yang rendah. Masya Allah. Makanya saling ya, ma'ruf namanya. Ma'ruf itu saling memuliakan. Jadi kalau ingin tahu orang itu mulia atau tidak, lihat memuliakan pasangannya atau tidak. Dan itu bisa qauliyah, bisa fi'liyah. Ya. Qauliyah itu perkataan yang memuliakan. Ya. Tapi tidak lebih lah. Gitu. Biasa bisa ibu, bisa mama. Ada namanya fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatannya. Bahkan kalangan Syafi'iyah itu sampai istri itu begitu dimuliakan sampai nggak boleh keluar rumah. Karena pahala di rumah itu Masya Allah ya. Itu. Saya tadi malam ada yang nelpon, nanya pahala kan. Ya. Saya menikah dengan janda katanya. Gimana pahalanya? Setahu saya sebenarnya jumhur ulama nih. Siapa yang nikah dengan janda, nyabogoh, nyanyaah gitu ya. Malamnya seperti tahajud semalaman. Masya Allah. Siangnya seperti saum sepanjang siang hari. Apalagi katanya kalau anaknya banyak katanya. Oh, anaknya banyak itu loh. Masya Allah. Jadi anak bonusnya anaknya. Nah itu satu. Yang kedua apa ya? Kesucian seseorang itu tergantung kesetiaan. Man aroda sofa fal yaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Jadi selama kita setia, suami setia sama istri setia sama suami, itu sudah menjadi orang suci. Nah, terakhir jangan lupa kasih sayang. Nah, ada kasih sayang hisyah, ada kasih sayang ma'nawiyah. Istilah agama mawaddah warohmah. Mawaddah itu nafkah jasmani, rohmah itu nafkah rohani. Ada yang mengatakan mawaddah itu kasih sayang dengan menerima kekurangan. Masya Allah. Kasih sayang menerima kekurangan. Ya. Keren. Penting itu ya. Penting banget ya. Wah ini penting banget. Penting banget. Karena nggak ada yang sempurna. Ada yang sempurna ya. Masya Allah. Jadi kalau suami sudah berkali-kali menyakiti, itu bukan tipe laki-laki yang baik ya. Dan khulu itu boleh. Ya. Cuma sebelum mengajukan cerai, coba musyawarah berdua. Ini mau gini terus gitu. Ya. Apa nggak capek tadi? Ya nggak capek itu ya. Begini terus. Makanya ada yang sebutkan alternatif kurtayun ya itu. Ada yang ngukut hayam peluk. Gitu. Jadi munker ke maraban hayam. Ngebuang energi yang ini tadi. Munker ke maraban lauk, maraban domba. Nah, yang kedua jangan lupa rohmah. Rohmah itu dalam Islam itu kalau sudah menyakiti itu hati-hati. Itu sudah pintu-pintu hulu. Kalau sudah ngobrol tidak ada perubahan,
musyawarah dengan keluarga, tidak ada perubahan untuk sekian kali ada sebenarnya titik nazir ya. Titik nazir itu di mana orang itu sabarnya hilang. Ya. Dan istri boleh mengajukan cerai. Karena hanya laki yang tidak baik yang menyakiti istrinya. Begitu pun sebenarnya. Apalagi dalam keadaan hamil. Wah ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu Ya. kalau jangan Lebih sensitif, lebih gimana tadi ya? Oke. Jangan kan sedang hamil. Tidak hamil saja menyakiti istri sama dengan menyakiti keluarga besarnya. Kalau udah punya ibu, ibunya kena, bapaknya kena, adiknya kena, kakaknya kena. Kalau di kampung kan satu kampung itu dulur kabehnya. Itu sama dengan menyakiti satu Luar kampung. biasa tadi. Dan siapa yang menyakiti pasangannya, Masya Allah. dia menyakiti orang-orang yang hadir ketika Masya Allah. resepsi pernikahan. Oke. Dia harus mengembalikan doa yang mengalir dari ya Allah. keluarga besarnya. Wah itu berat. Makanya talak 1, talak 2, talak 3 kan prosesnya gitu. Jadi untuk sampai kata-kata cerai itu butuh proses yang lama. Makanya sebelum ke talak, ngobrol dulu, musyawarah dulu dengan saksi yang tanda tangan di surat nikah. Itu dilibatkan itu. Makanya bukan hanya pejabat, tapi dia memonitor, bertugas, bila ada masalah rumah tangganya, saksi ini yang ikut menyelesaikan. Luar biasa tadi. Iya, Panjang berat, banget ini tadi. panjang. Runtutan-runtutan ini ya. Iya, tuntutan itu. Makanya tidak ada pekerjaan yang halal, tapi mengguncangkan aras adalah cerai. Tad, ini mumpung ingat tadi ya, ini juga ada beberapa pertanyaan. Benar nggak tadi kalau misalkan orang tua itu masih ada maafnya, tetapi kalau mertua itu tidak ada maafnya? Coba tadi gimana tadi? Hal yang kayak gini tadi. Makanya gini, secara biologis ya, lamanya kita dengan pasangan itu lebih lama Oke. dibanding orang tua. Oke. Saya baru sadar ya, 23 tahun, 25 tahun dengan ayah ibu ya. Iya. Dengan istri udah 31 tahun ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa tadi. Nah, kedua, jangan lupa, kalau sudah nikah tuh punya orang tua dua, Oke. mertua dan orang tua. Nah, karena itu pemberian orang tua bisa diambil lagi, Oke. tapi pemberian mertua nggak bisa diambil lagi. Oh ya Allah. Nah, itu. Makanya Islam tuh ma'ruf, baik dua belah pihak. Ya. Dalam kondisi orang tua mertua, tugas kita ma'ruf, baik dua-duanya. Jadi jangan sampai timpang ya. Ketika orang tua datang, pak-pipok gitu. Mertua datang malah jemeda-jemnud, pantus datang wayaki. Oh itu nggak boleh. Ya, ya. Dan jangan ada istilah, kan selalu ada identik antara mertua dengan ini tuh selalu agak jarak atau ini tuh itu tuh sebenarnya juga tidak boleh terjadi kayak gitu Ya, tadi sebenarnya. makanya baiknya istri kita berawal dari baiknya kita sama mertua. Masya Allah. Baiknya mertua Iya, iya. berawal dari baiknya kita sama Iya, pasangan iya. kita. Iya, iya, iya. Jadi ma'ruf saling di situ. Iya, iya, iya. Kalau ingin disayang mertua ya baiklah sama istri Iya, kita, iya, iya, iya. sama suami kita. Kalau ingin disayang oleh istri gampang, baiklah sama mertua kita. Jadi dua keluarga besar ini saling menopang ya, Oke. sehingga rumah tangga itu akan utuh, kuat, kokoh Ya. karena dua keluarga ini. Ya. Makanya kata Nabi apa ya, nikah itu pertemuan dua keluarga besar. Jangankan orang tua, alhamu al-maut, adik ipar saja kalau nggak setuju jadi kematian di rumah tangga. Luar biasa ini ya. Makanya ada istilah ta'aruf kan, Oke. mengenal siapa anaknya, siapa anak keberapa, siapa adiknya. Baru pas nikah itu dia punya adik, punya kakak, ta'aruf gitu. Jadi ta'aruf nanti muncul tafahum, saling memahami, Iya, 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 nanti ta'awun, kerjasamanya gampang. Artinya kan proses mau menuju ke sana pun, karena ini nikah itu bukan antar pribadi dalam tanda kutip, tetapi juga menikahi dengan keluarganya dalam tanda kutip tadi. Artinya Keluarganya. juga memang itu sudah satu paket tadi. Satu Ya. paket. Ya. Dan mau tidak mau tidak boleh egois berarti tadi ya. Boleh egois, Ah udah aja saya kalau ini tuh udah karena saya. Nah hal-hal yang kayak gini kan kadang-kadang di masyarakat kita tuh selalu jadi ramai terus tadi Iya. hal yang kayak gini ya. Jadi banyak yang acuh tak acuh, tidak peduli. Apalagi merasa sebagai laki-laki udah banyak duit yang lain-lain, jadi juga merendahkan dalam tanda kutip kepada pasangan. Jadi kalau suami cari nafkah, itu istri di rumah, itu menyita waktu istri. Oke. Artinya yang didapat oleh suami juga adalah jatah untuk istri. Ya, ya, ya. Makanya suami jangan egois ya. Ya. Cicing mama cina bapak nuribu, jangan di situ, kami lah di situ. Saya baca satu WA dari teman saya. Saya sukses karena doa seorang istri katanya. Itu ya. Salah teman saya teteh istri hiji cenah mun dua mah leuwih loba. Ya, ada. Canda lah. Baik, baik, baik. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini ya. Kita lanjut lagi ya, pemirsa. Tad, ini
anak saya ini sulit sekali buat sholat katanya. Gimana solusinya dan apa doa yang harus dibaca, karena ya itu tadi ya, berulang kali mengingatkan, mungkin juga kadang-kadang juga malah ada jadi apa ya reaksinya agak kurang baik lah gitu tadi ya. Iya. Bagaimana tadi? Biar Dalam enak. Quran itu ada beberapa nasihat ya. Satu, kaulam baligho, kata-kata yang menyentuh. Nah, ini kata-kata yang menyentuh itu bisa dengan elusan kulit ya. Oke. Nah, bisa dipeluk, itu menyentuh. Tidak berbicara tapi pelukannya menyentuh hatinya. Masya Allah. Ada kaulan sakila, kata-kata yang berbobot ya. Ada kaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Ini penting. Orang Sunda bilang laukna benang caina herang gitu ya. Jadi sholat itu baik, maka caranya pun harus baik. Islam itu agama yang mulia, maka cara menyampaikan pun harus mulia. Tidak boleh emosi, tidak boleh menghakimi ya. Makanya pasti dengan cara baik, metode baik pasti akan nurut. Satu. Yang kedua, contoh kan apa ya? Al-waladu siru abihi wa ummihi. Anak tuh gambaran ayah ibunya. Oke. Jadi ayah punya modal, ibu punya model, lahirlah anak. Makanya perpaduan suami itu anak. Artinya memang hampir pasti tidak akan beda gitu tadi ya. Tidak akan beda ya. Masya Dan Allah. buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya ya. Bahkan itu benar-benar jadi rahasia katanya tadi ya. Rahasia, betul. Anak itu rahasia kedua orang tuanya, betul. Tuanya, betul. Tapi kadang-kadang kalau udah harus dada aja lah. Nah itu juga. Makanya orang tua harus beri contoh. Oke. Karena kalau sudah banyak bicara juga rewel, nggak enak ke anak itu. Terus tadi ada misalkan gini tadi ya, orang tua merasa kenapa ya anak saya ini kok susah dikasih tahu, dan dia ngerasa saya sudah soleh gitu tadi ya. Tetapi anak ini kok tidak sesoleh saya. Ini hal yang kayak gini coba tadi gimana tadi? Apakah ini yang salah anaknya atau orang tuanya merasa soleh padahal tidak, atau gimana tadi? Karena kan ini tuh kayak nggak nyambung katanya tadi. Saya bingung katanya ini mesti gimana tadi. Makanya cari kebenaran itu, tapi jangan merasa paling benar. Masya Allah. Ini penting ini. Cari kebaikan itu, tapi jangan merasa paling baik. Artinya tetap ibda bin nafs itu Ya, memang luar biasa tadi. Dari diri kita. Jadi kita merasa paling mulia dibandingkan anak nggak boleh. Oke. Sama, apalagi anak merasa paling mulia orang tua nggak boleh. Tetap siapapun dia orang tua kita. Siapapun dia adalah darah daging kita. Makanya cari kebaikan itu, tapi jangan merasa paling baik. Karena ego kebaikan itu kadang-kadang bisa menutupi kebaikan dari orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Itu bahaya itu. Luar biasa. Makanya kalau ngaji itu harus seperti gelas kosong katanya. Diisi siapapun mau. Masya Allah. Ulah ngerasa penuh terus. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Nah itu penting itu. Makanya untuk orang tua, makanya kita punya kemampuan terbatas. Iya. Kita punya tenaga terbatas, Ya, dana akal juga terbatas, butuh energi lah. Ya, ya, ya. Kalau saya sarankan Allahu ibu bapak ya, Mbak, tahajud tahajud sama-sama suami istri, ulang-ulang doa, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang tidak bermasalah. Allah. Engkau maha menerima mendengar doa. Allah. Itu Ali Imran 38. Ada seorang bapak yang anaknya Masya Allah, dua-duanya nakal. Pergilah ke Aqsa. Di bawah Kubatul Miraj ada mihrab Nabi Zakaria. Dengan doa itu alhamdulillah sekarang anaknya Masya Allah ya, soleh dan luar biasa ya. Pak Ustadz, kalau saya tidak pergi ke sana katanya mungkin tidak soleh sesoleh ini anak saya. Ali Imran 38, doa Nabi Zakaria ya. Rabbi habli minadunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu Ali Imran 38. Gitu Pak. Artinya di tengah keputusasaan yang lain-lain ketika kemudian ada kesempatan pergi ke Tanah Haram, luar biasa tadi ya. Ada kemujizatan, ada keajaiban yang mungkin juga ya modal pasrah ini gimana nih, udah berbagai cara yang lainnya ternyata di ujung jalan itu bisa berubah. Kadang-kadang pertolongan Allah itu sangat di penghujung hidup baru datang. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya juga memang kita tidak boleh terus-menerus untuk berputus asa tadi. Terus berusaha. Baik, tadi ada lagi tadi nih, beberapa pertanyaan lagi tadi ya. Ini 019. Saya ini mau silaturahmi tadi ya, tetapi suami tidak mengizinkan. Menurut Pak Ustadz gimana? Padahal silaturahmi ini tuh selain membangun rezeki yang baru, ini kan tujuannya baik, tetapi kadang-kadang suami terlalu cemburu, terlalu yang lain-lain. Sikap saya harus kayak gimana katanya tadi? Menjembatani semua tadi, biar enak semuanya katanya tadi. Ya intinya komunikasi ya. Oke.
komunikasi, panitia juga datang. Nah, panitia datang. Kedua, jangan ada rapot merah ya. Kadang-kadang Artinya ada masa lalu berarti tadi ya. masa lalu, ya. Nah, itu kan selalu jadi cungkil-cungkil tadi biasanya Iya, kayak gitu tadi ya. ada istilah CLBK ya. Allah. Cinta lalu belum kering. Masya Nah, itu jadi masalah. Allah. Makanya buktikan bahwa silaturahmi itu baik, maka ujungnya kebaikan. Oke. Saya yakin dengan komunikasi yang baik, insya Allah ujungnya baik ya. Karena silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair. Menghubungkan sesuatu yang ujungnya kebaikan. Wadapu ma'amkana anisyar. Menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Kalau itu dalam rangka himyah, pencegahan, dalam rangka hati-hati, ikuti suami. Tapi tentu waktu berjalan, ternyata silaturahmi itu baik. Saya pernah menemukan orang nggak pernah datang ya. Ketika suaminya wafat datang, kenapa teh? Saya bilang, kenapa Kang? Dulu saya takut terganggu rumah tangga, Ustaz. Bagus. Rumah tangga itu nispuddin ya, separuh dari agama. Lebih dari haji, lebih dari umroh. Jangan sampai keutuhan rumah tangga terganggu dengan mengatasnamakan silaturahmi. Ya, apalagi ada kemang-kemang, ada mantan di situ segala macam ya. Saya sering teman saya datang ada keengguan dirinya mah gitu. Saling bantulah, saling menjaga. Artinya tadi memang pencegahan juga hal yang kayak gini kan di tengah media sosial yang sekarang kan Masya Allah tadi ya Bapak. Oh, kalau kata ini lagi musim selingkuh yang lain-lain gitu tadi ya. Ini kan mencegah juga memang bagian yang paling ini juga tadi ya. Emang pasti awalnya nggak suka yang lain-lain, tapi merasa dikekang, merasa dikungkung. Tetapi demi kebaikan bersama hal yang kayak gini juga memang luar biasa tadi. Ya serah-serah terbuka hati kita. Karena kalau suami cemburu tanda sayang sama kita. Istri cemburu itu tanda takut kehilangan kita. Dan mempertahankan rumah tangga itu jihad fisabilillah. Luar biasa ini, keren banget ya, sampai jihad fisabilillah ini. Dan mudah-mudahan ya masing-masing pihak juga bisa saling ini tadi ya, menurunkan ego masing-masing tadi ini demi kebaikan bersama. Tadi satu lagi pas terakhir tadi ini tentang Idul Fitri tadi ya. Ini mudah-mudahan masih relate 357 nih. Imam sholat ini imam salah takbir katanya tadi waktu Idul Fitri, harusnya 71 katanya tanya. Ini gimana katanya, sah atau tidak tak? Iya. Di luar ini. Rukun sholat itu takbirnya. Jadi umumnya kita kan 75, 53, 71 ada juga. Pokoknya harusnya 75 disepakati, 7 kali takbir kan, baru Fatihah, surat. Kedua itu 5, nah 5 atau 3. Ternyata yang pertama 7, yang kedua lupa, hanya 1 kali. Sahkah sholatnya? Sah. Karena rukunnya adalah takbir. Adapun jumlah takbir, letak tangan tidak termasuk rukun. Karena tidak termasuk rukun, maka takbir sekalipun sah. Hanya tetap afdol 5 kali. Makanya tugas kita adalah yang di belakang imam itu harus kontrol imam. Pilih bacaan lepat, pilih batal, nanti digantikan ke depan. Tetap sah, ya. Sah sholatnya. Demikian. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali memang waktunya terhabis. Kasih konklusi sama kesimpulan tentang, terutama tentang ibadah haji. Pemirsa Bandung TV yang sudah rezekinya ada, sudah sehat walafiat, segera daftar. Segera daftar. Makin lama daftar, makin lama, makin sulit dapat kesempatan. Dan kemarin ada yang istilah bola muntah, ada juga jatah dari kabupaten lain tidak terpenuhi. Bisa hari ini daftar, tahun depan berangkat. Yang biasa 150 juta itu biasanya ya. Nah mudah-mudahan di lapangan rezeki, disehatkan. Yang sedang berangkat juga sama, yang besok, lusa, dan seterusnya. Semoga dicatat termasuk haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ja'alhu hajan mabruron, wa sya'yan maskuron, wa zamban maghfuron, wa amalan solihan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Akhridna ya Allah minaz zulumati ila nur, akhridna ya Allah minasy syirki ila tauhid, akhridna ya Allah minaz zunubi ila ta'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita mudah-mudahan Rabu depan ya kita masih dikasih umur oleh Gusti Allah dan masih dikasih kesempatan untuk bisa lanjut lagi di Imun Pagi ini. Baik, mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.